Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kepribadian Hardiness dan Dukungan Sosial Bawahan sebagai determinan orientasi perilaku kepemimpinan kepala sekolah TK dan kelompok bermain Aisyah se-Kabupaten Gresik. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi TK dan kelompok bermain di Kabupaten Gresik dalam hal status akreditasinya. Data menunjukkan bahwa lebih dari sekitar 50% akreditasi TK itu A dan B. Namun sekolah-sekolah ini rata-rata lebih dari 5 tahun tidak mengajukan reakreditasi. Jadi mereka bertahan dengan nilai akreditasi yang sebenarnya sudah tidak berlaku, masa berlaku akreditasinya sudah habis gitu ya. Dan itu rata-rata lebih dari 5 tahun mereka tidak melakukan reakreditasi. Sementara sekitar 25% kondisi TK ini kurang berkembang. Salah satu indikatornya adalah jumlah siswa yang sangat sedikit. Bahkan mungkin tiap tahun ajaran bisa jadi kurang dari 15 siswa. Nah, jadi hanya sebagian kecil saja yang sekolah TK itu berakreditasi A dan menjadi sekolah yang favorit. Sementara pada kondisi kelompok bermain itu juga kurang lebih sama, bahkan mungkin sebagian besar dari kelompok bermain ini 80% lebih mungkin belum terakreditasi. Jadi hanya sedikit sekali dari kelompok bermain itu yang sudah terakreditasi. Nah, hal itulah yang melatar belakangi kenapa penelitian ini dilakukan. Nah, kepala sekolah menurut Parida dan Wijayanti, kepala sekolah adalah tokoh sentral dalam peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. Nah, hal tersebut menjadi indikator dari efektivitas kepemimpinan dari seorang kepala sekolah. Di sini Zuluk mengusulkan ada 3 jenis orientasi perilaku kepemimpinan yang itu mendorong tercapainya efektivitas kepemimpinan. Beberapa penelitian juga mendukung pentingnya orientasi perilaku kepemimpinan itu yang berdampak positif terhadap perilaku bawahan maupun efektivitas kinerja dari pemimpin itu sendiri. Nah, hal tersebut mengingat pentingnya orientasi perilaku kepemimpinan itu, maka peneliti mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan apa saja sih yang mempengaruhi orientasi perilaku pemimpin. Nah, berdasarkan kajian literatur, hasil-hasil sebelumnya, maka ditemukan ada variabel hardiness yang itu dalam beberapa penelitian selalu dikaitkan dengan perilaku kepemimpinan. Yang kedua adalah variabel dukungan sosial. Kebetulan 2 penelitian ini dengan metode kualitatif, sehingga dari 2 penelitian ini peneliti mencoba untuk mengangkat dukungan sosial ini sebagai variabel yang juga mempengaruhi orientasi perilaku kepemimpinan. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah ada pengaruh secara simultan kepribadian hardiness dan dukungan sosial terhadap orientasi perilaku kepemimpinan? Yang kedua, apakah ada pengaruh kepribadian hardiness terhadap orientasi perilaku kepemimpinan? Yang ketiga, apakah ada pengaruh dukungan sosial terhadap orientasi perilaku kepemimpinan pada kepala sekolah? Nah, untuk orientasi perilaku kepemimpinan ini yang diusulkan Zuluk dari hasil analisis faktor dari berbagai macam indikator gaya kepemimpinan ditemukan 3 orientasi perilaku kepemimpinan, yaitu orientasi tugas, orientasi relasi, dan orientasi perubahan. Sementara untuk kepribadian hardiness ini memiliki 3 dimensi, memiliki 3 indikator. Yang pertama,
kepribadian hardiness ini memiliki komitmen untuk mengerahkan segala sumber daya yang dimilikinya all out untuk mencapai tujuan apa yang sudah ditetapkan. Sementara indikator kedua adalah memiliki keberanian untuk memegang kendali, melakukan kontrol terhadap situasi sulit, permasalahan, dan tantangan yang dia hadapi. Yang ketiga, kepribadian hardiness ini selalu berpikir bahwa kesulitan, tantangan, hambatan, situasi yang menghimpit itu bukan sebuah ancaman, tetapi itu sebuah tantangan di mana dia terstimulasi untuk bisa menghadapi atau menyelesaikan tantangan tersebut. Sementara dukungan sosial, menurut Savarino ada 4 bentuk dukungan sosial yang bisa diberikan kepada orang lain. Ada dukungan emosi, dukungan instrumental, dukungan informasi, dan dukungan umpan balik dan penghargaan. Hipotesis penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini berusaha untuk merumuskan hipotesis penelitian, yaitu ada pengaruh secara simultan kepribadian hardiness dan dukungan sosial terhadap orientasi perilaku kepemimpinan. Hipotesis 2, ada pengaruh kepribadian hardiness terhadap orientasi perilaku kepemimpinan. Dan yang ketiga, ada pengaruh dukungan sosial terhadap orientasi perilaku kepemimpinan. Ini adalah model kerangka konseptual. Kemudian untuk metode penelitian di sini populasi penelitian adalah kepala TK dan kelompok bermain ICS Kabupaten Gresik. Jumlahnya 84. Mohon maaf itu salah ketik, harusnya 84. Sementara sampel dari penelitian ini 71 orang yang bersedia mengisi angket atau kuesioner dalam penelitian ini. Adapun karakteristik sampelnya adalah semuanya berjenis kelamin perempuan, semuanya berpendidikan S1, dan usianya antara di atas 30 di bawah 55 tahun. Alat ukur yang digunakan adalah skala orientasi kepemimpinan yang dikembangkan Julek, kemudian hardiness soft skill yang dikembangkan oleh Barton 1995, skala Likert dukungan sosial bawahan ini mengacu pada dimensi Savarino 2012. Hanya saja itemnya disesuaikan dengan karakteristik relasi yang ada di TK maupun kelompok bermain Aisyah. Nah, untuk pengolahan data dilakukan dengan SMART PLS yang meliputi analisis model pengukuran, analisis good fit model, dan analisis model struktural. Hasil menunjukkan bahwa untuk validitas konvergen, untuk konstruk orientasi relasi, orientasi perubahan, dan dukungan sosial, outer loadingnya di atas 0,6. Artinya indikator itu mampu menjelaskan lebih dari 50% varian dari variabel latennya. Hanya pada item 13T yang outer loadingnya 0,421. Sementara pada hardiness outer loadingnya bervariasi mulai 0,4117 sampai dengan 0,757. Kemudian average varian extract ini juga hanya hardiness yang lebih kecil dari 0,5. Yang lainnya lebih besar dari 0,5. Artinya di situ bahwa variabel laten mampu menjelaskan lebih dari 50% varian masing-masing indikator. Kemudian untuk validitas diskriminan ini bisa dilihat dari untuk melihat apakah antar konstruk itu memiliki keberbedaan yang cukup memadai atau tidak. Nah, itu bisa dilihat dari cross-loading dengan konstruk lain maupun dengan membandingkan akar kuadrat AV dan korelasi antar konstruk. Jadi di sini apabila akar kuadrat AV itu lebih besar dari korelasi antar konstruk, artinya dua konstruk tersebut memiliki keterbedaan yang memadai. Nah, ini bisa dilihat misalkan untuk konstruk dukungan sosial semuanya lebih kecil dari 0,87.
Kemudian untuk konstruk orientasi relasi juga semuanya lebih kecil dari 0,83. Untuk orientasi perubahan itu semuanya juga lebih kecil dari 0,82. Yang cukup bervariasi ini pada konstruk hardiness dan orientasi tugas. Di sini terlihat bahwa hardiness kurang memiliki keterbedaan yang memadai dengan konstruk orientasi tugas, karena di sini nilai korelasi dengan orientasi tugas lebih besar daripada akar kuadrat dari AV. Ini salah satu contoh dua konstruk yang kurang memiliki keterbedaan yang memadai dengan konstruk lain. Atau contoh lagi di sini ada orientasi tugas. Ini juga dia orientasi perubahan. Jadi dia kurang memiliki keterbedaan yang memadai dengan orientasi perubahan. Jadi ini akar kuadrat AV-nya lebih kecil dibandingkan korelasi orientasi perubahan. Seperti itu. Untuk uji reliabilitasnya tergolong sangat baik karena bernilai 0,7 atau lebih. Kemudian untuk uji goodness fit model, ini pengujian goodness fit model dengan melihat dua parameter, nilai chi-square pada ketiga konstruk itu lebih besar daripada 0, yang berarti model mempunyai nilai prediktif yang relevan. Kemudian nilai SRMR 0,094 yang lebih kecil dari 0,10, artinya model memiliki kelayakan untuk menguji pengaruh variabel. Nah, kemudian analisis jalur. Dari hasil analisis jalur dapat terlihat bahwa hardiness ini secara parsial mempunyai pengaruh terhadap semua jenis orientasi perilaku kepemimpinan, yaitu orientasi tugas, relasi maupun perubahan. Pengaruh yang paling besar itu pada orientasi tugas, sementara pengaruh yang paling rendah pada orientasi relasi. Sementara pada dukungan sosial bawahan ini orientasi pada perubahan dan relasi, sementara pada orientasi tugas itu tidak signifikan pengaruhnya. Kemudian kalau dilihat dari size effect, efek ukuran dampaknya, hardiness memiliki size effect yang tergolong tinggi pada orientasi tugas dan perubahan, sementara pada orientasi relasi size effect-nya tergolong kecil. Sementara untuk dukungan sosial dia berdampak pada orientasi relasi, itu yang paling tinggi punya dampak yang tinggi, tergolong tinggi, sementara pada dampak pada orientasi perubahan tergolong sedang. Sementara pada dukungan sosial tidak punya efek size terhadap orientasi tugas, sangat kecil sekali. Kemudian untuk pengaruh simultan di sini dari analisis regresi dapat dilihat bahwa orientasi tugas semuanya dua variabel secara simultan berpengaruh terhadap orientasi tugas, orientasi relasi maupun orientasi pada perubahan. Jadi di sini antara faktor internal dan eksternal secara simultan mempengaruhi orientasi perilaku kepemimpinannya. Kesimpulannya, hardiness dan dukungan sosial secara simultan berpengaruh pada perilaku kepemimpinan, baik itu orientasi tugas, relasi, dan perubahan. Yang kedua, hardiness berpengaruh pada orientasi perilaku kepemimpinan, baik itu tugas, relasi, dan perubahan. Sementara dukungan sosial ini berpengaruh pada orientasi perilaku kepemimpinan, relasi, dan perubahan. Dia tidak berpengaruh terhadap orientasi terhadap tugas. Nah, sarannya adalah maka perlu pengembangan kepribadian hardiness kepada para kepala sekolah, sehingga dengan meningkatnya kepribadian hardiness itu bisa
meningkatkan orientasi perilaku kepemimpinan